Jesus, for your faithfulness. Oh, hallelujah. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Let's stand together and worship the Lord. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan. Sama-sama kita angkat tangan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati Yesus. Kami berikan Engkau kemuliaan, hormat kami, syukur kami. Haleluya.
Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Firman-Mu ya dan amin. Saat ini semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu bersatu hati, mau percaya dan mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Dan Tuhan yang sanggup menyempurnakan iman kami. Roh Kudus tolong kami, semua kami boleh memperoleh hikmat dari Tuhan, boleh hidup menyenangkan Tuhan seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan. Karena tujuan kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Yesus. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Menyenangkan hati-Mu Yesus. Menyenangkan hati-Mu. Sama-sama nyanyikan, katakan menyenangkan. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya, salam sejahtera. Sebelum kita duduk, jangan duduk dulu. Kalau Anda melihat ada Yunis di sini. Yunis pertama sekali melayani Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Biarlah kita semua terus menyenangkan Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini saya akan mengundang Cik Fenty untuk boleh sedikit bersaksi lewat pujian. Karena Cik Fenty teks saya katanya saya ingin menyanyi buat Tuhan. Kiranya ini menguatkan kita semua. Amin. Haleluya. Silakan Cik Fenty. Shalom teman-teman ya. Saya mau menyanyikan satu buah lagu. Bapak yang lebih tahu. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur karena Kau Bapa yang sangat mengasihiku.
Bisa diajar nih kita semua nyanyi lagu ini ya. Puji nama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari kita tujukan hati kita semua, karena Tuhanlah pengharapan kita. Tuhan bisa diandalkan kok. Ya, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, karena Dia mengasihi setiap daripada kita. Pada hari ini, pagi ini, Tuhan yang sama juga akan memberkati kita dengan kebaikannya. Mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Tentu saudara, di dalam setiap kehidupan dan pergumulan kita, itu spesial atau khusus, case-nya berbeda-beda ya. Tapi yang pasti kita semua harus bisa membangun hidup kita lebih bergantung kepada kekuatan Tuhan. Amin. Nah, salah satu daripada Tuhan kerinduannya adalah supaya kita hidup berkemenangan. Amin. Kita hidup berkemenangan. Apa arti berkemenangan? Kita selalu bisa mengalahkan setiap kali perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita dari kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ya, nah sama-sama kita belajar satu tema adalah defeating the spirit of Amalek. Siapa mau jadi pemenang di sini? Bisa lambaikan tangan. Nah, kalau Anda tahu Amalek adalah salah satu suku atau bangsa yang Tuhan selalu ingatkan harus dikalahkan. Nah, sepanjang hidupmu, orang Amalek tidak boleh dikasih kesempatan. Waktu Tuhan berpesan kepada orang Israel. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Amalek sudah tidak ada. Tetapi Amalek adalah berbicara keturunan daripada Esau. Dan Esau sendiri adalah seorang yang mengutamakan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kemauan, cita-cita sendiri. Waktu dia lapar, masih ingat? Dia jual hak kesulungannya. Hanya dengan semangkok kacang merah. Dia tidak peduli dengan janji Tuhan. Dia tidak peduli dengan status daripada keadaan dia di rumah keluarga, yaitu dia anak sulung. Mengikut Tuhan berbicara sebuah pertumbuhan rohani, pertumbuhan bersama dimulai daripada keluarga. Amin. Dimulai daripada sebuah komunitas orang percaya. Dimulai daripada kelompok-kelompok orang-orang yang mengasihi dan mau menyenangkan Tuhan. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Kita mau semua menyenangkan Tuhan. Kalau menyanyikan lagu menyenangkan Tuhan, kita diajak menyenangkan Tuhan. Saya ini mau menangis. Karena saya tahu saya masih jauh daripada selalu menyenangkan Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan ini, saya percaya kita semua akan semakin menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lihat, kita baca firman Tuhan. The spirit of Amalek is a spirit of undying envy and hostility. Arrogant, manipulative, deceiving. The spirit has no respect for authority. Untuk pertama sekali, Musa mendapatkan tantangan musuh sejak memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan orang Amalek adalah salah satu suku yang mengejar mereka di belakang. Waktu mereka mau meninggalkan tanah Mesir. Dan ini merupakan peperangan yang pertama melawan orang Amalek. Orang Israel bukanlah dididik dengan kecakapan bertarung, memegang senjata, melawan musuh atau diperlengkapi dengan latihan-latihan tentara
prajurit yang siap berperang. Tetapi Musa memberi perintah. Mari kita lihat, kita lanjutkan pelajaran. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita jadi cakep untuk menghadapi the spirit of Amalek. Semuanya siap? Haleluya. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik di puncak bukit. 11. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, capek tangannya. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, tangan Musa. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Kalau orang menang berperang, bendera harus ditegakkan, panji, ya. Dan Tuhan adalah panji-panji kemenangan kita. Amin. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ada hal yang kita bisa belajar dari Alkitab adalah ketika Tuhan mengingatkan berulang. Dan ketika Tuhan memulai dengan sebuah perkara yang belum pernah terjadi, artinya Tuhan sangat serius mengingatkan setiap kita orang percaya, walaupun setelah beribu tahun yang lalu terjadi atas orang bangsa Yahudi. Tetapi bukankah Tuhan juga berkata bahwa perjalanan orang percaya seperti perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang kekal, yaitu Yerusalem yang baru. Amin. Nah, tetapi di dalam perjalanan ini saudara, kehidupan orang Yahudi, bangsa Yahudi adalah sebuah gambaran yang begitu Tuhan mau ingatkan supaya kita ingat baik-baik perjalanan orang Yahudi Israel. Dan ini saudara adalah tentang spirit. Orang Amalek sudah tidak ada. Tetapi apa yang ada adalah hidup kedagingan, hidup egois, tidak pernah menyenangkan Tuhan, inginnya jalan sendiri, ya, inginnya mencari apa yang kita mau dan kita puas-puasin. Hari ini saudara, apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Amalek adalah tidak bisa dikalahkan dengan hanya diomelin. Orang yang punya spirit Amalek. Halo? Kita tidak akan bisa untuk merubah seseorang, siapapun dia,
termasuk orang rumah kita, suami, istri yang paling dekat, anak-anak kita. Anda tidak bisa mengubah until engkau mengangkat tangan, engkau terus berdoa, meminta kuasa Tuhan yang turun atas hidup kita. Begitu serius Tuhan ingatkan, ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuat orang Israel, Yosua menang. Tetapi tangan ketika mulai turun, mereka mengalami kekalahan. Kenapa sih harus pakai cara begini? Tuhan itu mengingatkan. Dengar baik saudara. Musa adalah pemimpin mereka. Musa punya Harun dan Hur. Ya. Lalu dia juga punya Yosua. Nah saat itu Yosua masih belum dikenal. Belum dicatat sebagai pengganti daripada Musa. Tapi dia adalah orang marketplace, dia orang lapangan, dia selalu disuruh-suruh. Ada orang yang natap saya, terus dia bilang, Pak saya kebanyakan disuruh Pak. Maka saya marah Pak. Berapa banyak di antara kita di dalam kehidupan kita pikir, kita bisa rubah orang. Sementara kita aja nggak bisa berubah-berubah. Halo? Sementara kita masih perlu banyak diubahkan. Maka ketika kita datang ke hadirat Tuhan, waktu kita bertemu dengan hadirat Tuhan, dengan keadaan kita, sebenarnya kita hancur hati. Maka kalau kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan yang menilai. Tuhan yang melihat hidupmu loh. Spirit daripada Amalek suka manipulasi, mencari keuntungan sendiri, meremehkan orang lain, mengenyampingkan segala etika dan segala tata krama. Lalu dia pikir dengan dandanan seperti itu dia akan tampil dihormati, disegani, dia diberikan sebuah penghormatan. Saya mau berkata, di dalam nama Yesus, hidup orang percaya kepada Yesus harus yakin dan tahu bahwa Tuhan yang mengangkat kita jadi kepala bukan ekor. Tuhan yang memulihkan hidup kita dan hanya Dialah pengharapan. Maka jangan kita menggeliat seolah-olah kita pikir Tuhan tidak memperhatikan hidupmu. Mari kuatkan, mari yakinkan bahwa Tuhanlah penolongmu dan pengharapanmu. Bahwa Tuhanlah yang membuat mujizat. Ketika engkau mengangkat tangan, ketika engkau boleh bergandengan tangan, bekerja sama, ya, dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang rumahmu, keluargamu, anakmu, dan engkau mulai satu hati berdoa, mengangkat tangan, menopang kepala keluarga dalam hal ini. Menopang namanya pemimpin. Tidak peduli jadi kacung, ngangkat tangan kek, nopang. Saudara, Anda kira batu yang diangkat sama Harun dan Hur itu kecil? Itu loh tadi ayatnya bilang begini loh. Batu
batu yang mereka angkat. Kasih siapa? Kasih Musa untuk apa? Taruh di kantong? Duduk. Nah at least itu tingginya itu kayak gini tingginya. Masa duduknya ke bawah? Ya gak perlu diangkat batu. Itu berat loh. Mereka punya inisiatif. Mereka pikir gini, ini gimana nih Musa kalau saya topang, kalau kita topang tangannya tok. Kalau kakinya capek, ya duduk tidur dia. Mari kita angkat batu. Ya, tunggu Musa, tunggu sebentar ya. Tahan lu punya tangan ya, jangan turun lu, awas lu kalau. Lalu saudari angkatlah batu yang besar, yang cukup besar, cukup berat, dan tidak mudah saudara dikasih. Lalu mereka tetap, ayo Harun, Hur, ayo topang terus. Jadi kayaknya Musa itu gak ngapa-ngapain, udah duduk, ya pegang tongkat. Tadi kan ada gambar tersebut ilustrasinya ya. Jadi dia angkat tok gitu ya. Nah yang paling capek itu saudara, yang berperang. Siapa namanya yang berperang itu? Yosua. Mungkin Yosua waktu itu tidak mengerti. Kenapa gua yang disuruh ke lapangan men? Lagian aku harus memimpin orang-orang yang dulunya itu kan budak-budak. Mereka nggak tahu, yang taunya itu cuma ngangkat apa? Ngangkat batu bata. Yang taunya cuma apa? Dorong-dorong pasir. Bangun-bangun. Ini yang dihadapi ini orang Amalek cakap berperang. Selalu Tuhan lakukan mujizat. Di mana kita pikir dengan cara-cara dunia kita bisa kalahkan. Tapi Tuhan memutarkan itu semuanya. Membalikkan itu semua. Yang pasti kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara. Tuhan bisa melakukan segala hal yang mustahil bagi kita. Maka kita katakan, Tuhan Engkau ajaib. Engkau hebat. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ketika hujan lebat, ketika malam begitu pekat dan gelap, dan jalan begitu tidak jelas. Saudara, kami mendrive, kami begitu pengen sampai kembali dari New York ke Atlanta. Hujan begitu lebat. Saya pikir, Tuhan caranya gimana? Mobilnya ternyata dilengkapi. Ada trek. Ya, treknya ini ikutin jalurnya. Tak bisa ke kiri, ke kanan. Jadi saya coba lepas, dia jalan sendiri. Ada sensor sendiri. Saudara, saya harus mengandalkan ini dan saya harus siuman. Mata saya, tangan saya, dan kaki saya siap. Saudara, demikian Tuhan memimpin kita. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Waktu bagian kita lakukan dengan setia, maka Tuhan yang setia pasti menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Haleluya. Dia akan mengangkat engkau, dia akan mempermuliakan. Itu kan janji Tuhan. Haleluya. Tuhan, ketika saya tidak mengandalkan Engkau, ketika saya mulai hilang arah, ketika saya mulai bingung atas musuh-musuh yang mengancam, ajar aku Tuhan untuk datang
menaikkan sebuah seruan. Dan firman Tuhan katakan, dia menampung air mata di dalam kirbannya, supaya Tuhan yang menjadi pembela kita semua. Yang setuju katakan haleluya, haleluya. Yang pertama saudara yang kita pelajari di sini adalah the power of persistence prayer. Tetaplah berdoa. Ini satu ayat ini paling singkat. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Baca bersama saya. 2, 3. Yakin? Baca bersama 2, 3. Tetaplah berdoa. Ya kan? Ya, pray continually. Cuman itu loh ayatnya. Tapi berapa banyak kita sering abaikan. Ketika kita mengalami yang namanya musuh-musuh kehidupan. Musuh keluarga. Itu tidak berbicara daging orangnya. Itu berbicara spirit. Tapi kita tetap berdoa. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Karena kalau ada ujian, berarti ada mujizat. Haleluya. Kalau SIM-nya nggak hilang, nggak ngalami. Yang namanya kata-kata amin, amin itu jarang. Ya, karena kita pikir kita kuat. Orang bilang dengan uang masih bisa ngatasi. Banyak orang sombong akan kekuatannya. Alkitab firman Tuhan ingatkan. Celakalah orang yang pergi berperang mengandalkan kuda dan kereta. Dan semua orang-orang yang punya kuasa dengan pedang. Tapi berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Maka dari situlah pertolongan kita yang ajaib. Amin. Tuhan turun tangan. Yang pertama adalah kalau Anda sungguh-sungguh setiap kali sebuah nafas kehidupan itu doa. Maka saudara, yang namanya sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Yang namanya kelemahan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, di dalam aku kamu kuat. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Memang daging lemah. Diajak apa aja yang namanya kedagingan. Ya, bukan makan daging babi. Ya kan? Makan apa daging, bukan. Yang kedagingan itu berbicara spirit. Kita suka ngelawan, suka membantah, suka argue. Tanpa mau tunduk kepada firman Tuhan. Lah itu juga tandanya kita kurang berdoa. Ada apa-apa yang terjadi, ayo berdoa dong. Katakan kiri kananmu, ayo berdoa. Terus berdoa jangan berhenti. Terus berseru. Sampai mujizat itu terjadi. Haleluya. Yang kedua saudara. The power of discipleship and leadership. Saya perhatikan baik, orang yang tidak pernah mau dimuridkan. Atau tidak pernah, ini discipleship sama leader and disciple itu adalah sebuah kesatuan yang gak bisa dipisahin. Gak bisa dipisahin. Saudara, kalau kita tidak mempunyai seorang mentor, ya, atau seorang yang bisa kita ajak bertumbuh bersama dan kita sama-sama abide together untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, independent spirit itu berbahaya. Nganggap diri paling pinter, gua bisa belajar iman sendiri, ya kan? Bukankah kan Tuhan bilang Roh Kudus itu guru kita yang terbaik. Kita bisa langsung sama Tuhan kok. Nah, Tuhan bilang gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Saling ya, bukan nuntut. Halo? Saling. Sama seperti aku telah
Mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, di dalam saling mengasihi, unity, itu ada kekuatan. Sampai Tuhan berfirman gini loh, aku baru tahu, padahal Tuhan maha tahu, bahwa tidak ada satupun perkara yang tidak bisa dilakukan manusia kalau mereka bersatu. Wow. Karena bersatu, maka ada mujizat. Bersatu dalam apa? Mengikut Tuhan. Menurut firman Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Dimulai daripada komitmen pribadi kita di keluarga. Berapa banyak engkau berdoa dan engkau rindu unity dalam keluargamu. Hanya doa dan unity akan menghasilkan sebuah kuasa yang besar. Dan Tuhan katakan, kalau engkau bersatu hati, meminta apapun juga, aku akan memberikannya. Amin. Unity. Dan spirit daripada Amalek adalah memecah belah. Membuyarkan keluarga. Menghancurkan impian-impian kebersamaan. Untuk memuji muliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan. Bukan pendidikan. Bukan pinternya anak kita. Yang bisa menjamin hidup mereka berhasil di kemudian hari. Bukan karena engkau dan saya mencukupkan mereka dengan jaminan saving, checking, uang, dan sebagainya. Dengan baik. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan katakan, dia yang mengangkat, dia yang menurunkan, dia yang mempermuliakan. Berbahagialah orang yang jalan-jalannya di dalam Tuhan. Matamu akan melihat dari keturunan ke keturunan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Amin. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Kita mau jadi muridnya Tuhan. Kita mau digembalain. Nah, saudara, ada satu saudari dulu datang di Philadelphia. Saya ingat dia sungguh-sungguh rindu untuk cari Tuhan. Pertama sekali dia datang dengan kami karena dia dapat teleponnya dari seorang. Dia datang, dia cariin kami. Dia minta didoain, minta diberkati. Saudara, ada satu hal yang terbaik gini. Sampai sekarang ini juga saya kemanapun juga. Saya ketemu dengan hamba Tuhan siapa aja. Sebelum saya pergi meninggalkan tempatnya, saya pasti minta tolong doain aku. Saudara, kalau engkau pikir engkau tukang doa, gak pernah minta didoain. Jangan-jangan kita jadi dukun sakti. Kita butuh. Ketika bertemu dengan pemimpin, bertemu dengan hamba Tuhan, kita mau merendahkan hati. Please pray for me. Aku supaya bisa jadi seorang hati hamba. Mau menjadi murid Tuhan. Sehingga satu hari aku bisa jadi pemimpin yang menyenangkan Tuhan. Amin. Mau jadi murid-murid Tuhan enggak? Mau ya? Siap untuk dibentuk? Ya, anak-anak, orang tua, zaman ini tidak mudah. Waktu saya di Maryland, saya ketemu dengan seorang teman. Dia cuma bercerita kepada saya. Saya tahu dia seorang Kristen, dia bilang begini, Pak, sekarang bahaya. Loh, kenapa? Karena begitu seorang anak lahir, tidak boleh ditulis di akte kelahirannya. Ada beberapa state, itu laki-laki atau perempuan. Jadi kasih blank.
Nah, kapan boleh diidentifikasi dia jenis kelaminnya? Waktu dia memilih sendiri orang tersebut, anak tersebut. Nah, siapa yang berani langgar ini, itu adalah di bawah hukum. By the law, orang tersebut harus dituntut. Begitu anak itu lihat gini, gua itu Xiaoling. Ada Xiaoling di sini. Ya, oh ini dia cowok. Lalu akan ditulis di akte kelahirannya, dia Xiaoling. Feminin. Dia female. Padahal dia male. Lalu dia bilang begini, kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan, punya firman Tuhan di dalam keluarga, dia bilang, anak-anak kita akan didrive oleh hukum dan sistem dunia, menjadikan mereka, maaf, orang-orang tak beridentitas, tak pernah kenal, takut akan Tuhan. Saya beritahu semuanya, doa lebih penting buat anak-anak kita daripada pendidikan mereka engkau perlengkapi. Dia bisa jadi orang pintar, orang hebat. Siapa Elon Musk? Cukup hebat ya. Cukup kaya. Kita berdoa supaya dia dijamah oleh Tuhan. Mungkin kita pikir kita punya mimpi melebihi Elon Musk. Makanya aku kuat, aku sekolah, aku ini dan itu, aku persiapkan provide anakku lebih hebat lagi. Enggak salah saudara. Tapi yang lebih daripada itu, mari kita muridkan keluarga kita. Amin. Istri, jadilah istri yang mau dibentuk. Suami, saya juga suami. Ayah, saya mau belajar. Tuhan, ampuni. Kalau saya masih kasar. Saya masih perlu berubah dari perkataan-perkataan yang tidak perlu. Saya mesti berubah dari sikap-sikap. Setiap orang pasti tidak suka dinasihati. Begitu dinasihati, spirit dari Amalek bekerja. Emang wah salah apa? Yang istri-istri katakan, ya aku mengerti. Jadi waktu perjalanan ke New York itu, para bapak-bapak diskusi. Ibu-ibu diskusi juga. Nah, saya coba dengar dari sini yang ibu-ibu ngomong apa tentang bapak-bapak ngomong apa tentang ibu-ibu. Jadi saya tahu ada seorang bapak, dia bilang gini, saya baru ngomong dikit aja, kok saya dimarah-marahin. Dia sedih. Ya kan? Padahal kalau saya lihat, bukannya lu lebih galak. Ternyata saudara, ketika setiap anggota keluarga mau menghargai Tuhan, mau menjadi muridnya Tuhan, mau dibentuk oleh firman Tuhan, maka kita kata begini, G ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan, tiada yang dapat memisah. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan, tiada yang dapat memisahkan. Ya Tuhan, bagi kami
Engkau segalanya. Tuhan adalah alasan. Tuhan, Lord is the reason, the only one reason. Kita itu tetap bisa berjalan bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak, bersama-sama orang percaya. Tuhan menjadi alasan yang satu-satunya. Katakan amin. Yang ketiga, saudara. The power of teamwork. Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja sendiri. Tuhan selalu ingatkan. Tinggallah di dalam akulah pokok anggur yang benar. Dan engkau tinggal di dalam aku. Saudara, spirit dunia adalah memecah belah. Spirit daripada kedagingan Amalek adalah memisah-misahkan. Mengkultuskan seseorang, di sisi yang sama dia meremehkan, menjatuhkan seseorang. Tapi spirit daripada Roh Kudus adalah spirit unity. Spirit kesatuan, spirit yang mengangkat, semua dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, Harun dan Hur, dia butuh Musa. Amin. Musa butuh Harun dan Hur. Harun dan Hur, Musa tidak bisa berperang, hanya doa saja kalau tidak ada Yosua. Yosua tidak akan bisa menang berperang karena mereka secara syarat tidak pernah masuk akademi militer. Mereka punya senjata sangat terbatas. Tapi jelas Alkitab katakan Tuhan yang berperang buat mereka. Mereka yang pasti tahu kekuatan bersama menghasilkan sebuah dinamika yang hebat untuk mengalahkan musuh. Sudahkah keluargamu bersatu dan tidak saling menuduh? Sudahkah suami istri bersatu hati dan tidak pernah melenceng arahnya untuk menjadi tawar hati? Sudahkah anak-anak semua kita satu beribadah mengasihi Tuhan tanpa berpikir gini loh, aku maunya gini, aku maunya gitu. Teman saya kontak di Indonesia. Dia bilang saya sudah kembali ke Jakarta lagi setelah 23 tahun melayani suku tempat terpencil di Irian Jaya. Tanpa listrik sekolah, tapi anaknya bisa pinter, bisa hebat. Dan dia dipakai Tuhan sebagai seorang penginjil. Anda mungkin bukan seorang penginjil dan Anda tidak mau seperti dia. Tapi engkau harus tahu, mujizat Tuhan sanggup memulihkan, menolong siapa saja yang hidup dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah, karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Kalau ada kepentingan sendiri, kita berdoa, Tuhan lepaskan aku daripada egoisku. Kalau suami salah, minta maaf. Saya minta maaf ya. Kalau istri salah, minta maaf. Putar dulu. Itu kan yang diposting gitu loh. Tapi di sini nggak ada yang kayak gini. Di sini semuanya baik-baik. Haleluya. Nah, itulah obrolan yang kaum bapak-bapak dan kaum ibu-ibu. Yang di barusan aja. Ya kan? Saya bilang, benar juga ya Tuhan ya. Ajar aku juga bersabar Tuhan. Ajar kita semua bersabar. Bersatu hati. Yang lain menganggap, yang satu menganggap yang lain lebih penting. Dia harus didahulukan, lebih berharga. Engkau berharga, dia berharga, kamu berharga, saya juga berharga.
Tidak ada seorang pun yang diremehkan. Amin. Karena kita semua satu. Jangan karena sesuatu hal yang kecil, maka spirit Amalek masuk memecah belah. Spirit Amalek menuduh. Spirit dari Amalek gini, lu kan bisa jadi pemimpin besar. Ngelawan aja itu. Iya kah? Dengar baik. The power of pray, persistent pray, continuously pray. Kekuatan kita. Yang kedua, saudara. Saudara mau supaya bisa terus untuk bertumbuh dalam Tuhan, engkau harus jadi murid. Engkau harus bisa digembalain. Engkau harus bisa diarahin. Nanti Tuhan akan pakai satu hari. Seperti Yosua, dia jadi pengganti daripada Musa. Seperti Tuhan katakan, seperti aku membuat Musa besar dan termasyur, aku akan membuat engkau. Dalam hal apa? Bukan hal dalam pelayanan saja. Di dalam segala hal, Tuhan sanggup membuat kita yang terbesar, yang termulia, yang terindah. Masing-masing sudah punya bagian. Katakan, makanya jangan rebut bagian kuenya orang. Kalau belum dapat, ya sudah. Mungkin besok dapat. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Jika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Izinkan saya bertanya, sudahkah engkau suka untuk berdoa dan terus berdoa di dalam segala keadaan? Andalkan Tuhan. Dia sumber mujizat, Dia bisa, Dia mampu. Haleluya. Bersatu hatilah,
Berdoalah. Berharaplah kepada Tuhan. Saya undang bapak-bapak yang melayani perjamuan kudus, Pak Yudi, Pak Elia bisa datang. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Kita angkat tangan kita, serahkan berserah. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Oh haleluya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari sembah Dia. Dia baik, Tuhan baik. Andalkan Tuhan. Hai suami-suami, andalkan Tuhan. Hai istri-istri, andalkan Tuhan. Hai ibu-ibu, andalkan Tuhan. Hai anak, son and daughter, andalkan Tuhan. Oh. Kami mau terima perjamuan kudus, Tuhan berkati. Peperangan apapun dalam hidup ini, kami akan tetap hidup sebab Tuhan kami hidup. Kami akan terus bangkit. Seperti kata firman-Mu, perjuangan yang kita lakukan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan semua penghulu malaikat gelap, roh-roh jahat di udara. Dengar baik, Yesus Kristus sudah menang. Dia memberikan engkau jaminan. Darah Yesus memeteraikan engkau dan saya, keluargamu. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Engkau pasti diangkat, dipulihkan Tuhan. Lepaskan segala yang mengikat hidup umat-Mu Tuhan. Baik itu mamon, baik itu cinta akan uang, baik itu kekhawatiran, baik itu sakit, penyakit, apapun yang dinamai dengan spirit Amalek, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami kalahkan dalam nama Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau, kami mau berdoa, kami mau berperang dengan sukacita, sebab Tuhan adalah panci-panci kami. Berkati, kami terima dalam nama Yesus. Semua yang mau terima perjamuan kudus,